tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah berbeda dengan orang yang tadi tidak takut kepada Allah sehingga tidak percaya dengan adanya api neraka. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takutnya menjadikan dia berupaya untuk melindungi dirinya dari azab api neraka. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang pertama tadi tidak menghiraukan, apa itu neraka. Ketika mereka melihat api neraka, baru mereka mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Nah, orang yang bertakwa semasa hidup di dunia adalah apa? Orang yang takut kepada Allah, yang rasa takutnya menjadikan dia berupaya bagaimana jangan sampai dirinya masuk dalam api neraka dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, apa kata Allah bagi orang-orang yang bertakwa? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak di hari kiamat akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa na'im, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang dirasakan oleh badan, oleh ruh dan juga hati. Penuh dengan kenikmatan, sedikit pun tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan dalamnya. Yang ada kenikmatan dan kebahagiaan selama-lamanya. Tidak ada henti-hentinya. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang siap berjuang di muka bumi ini, di dunia ini. Makanya kita berjuang di dunia ini sebentar, Bapak Ibu sekalian. Capeknya kita beribadah itu sebentar. Capeknya kita bersabar itu sebentar. Maka jangan khawatir. Sebentarnya kita berjuang di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah balas dengan kenikmatan yang menjadikan kita pernah lupa. Jadikan kita lupa kalau kita pernah menderita dan berjuang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Di sini nanti kita begitu menyadari ternyata hidup di dunia itu sangat sebentar. Sangat sebentar, sayang sekali kalau seandainya kita sia-siakan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakihina bima atahum rabbuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa ini dimasukkan ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka akan menikmati, bersenang, bersukaria bima atahum rabbuhum, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka sebagai Rabb mereka di dalam surga. Dari macam-macam kenikmatan, kelezatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Semuanya nikmat, bahagia, lezat. Saking lezatnya mereka bersukaria, berbahagia. Tidak ada yang kemudian sedih lagi, tidak ada lagi menderita. Semuanya bahagia pada surga. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan di antara kenikmatan lainnya yang akan Allah berikan kepada penghuni surga adalah apa? Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, akan menjaga mereka dari azab api neraka. Ini termasuk kenikmatan Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang diselamatkan dari malapetaka dan bisa dia selamat, itu dia merasakan begitu nikmatnya selamat tersebut. Contoh, ada orang yang kemudian misalnya kecelakaan, kecelakaan, qadarullah, mobil yang dia gunakan itu kecelakaan, ternyata hancur mobil itu, tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikut celaka dengan kecelakaan tersebut. Ketika dia melihat bagaimana hancurnya mobil dan juga mungkin penumpang lain yang kemudian sudah patah-patah badannya dan lain sebagainya, luka-luka, bahkan ada yang meninggal, tewas di tempat, itu dia melihat, Masya Allah, alhamdulillah saya selamat. Begitu juga nanti orang yang ada di surga, ketika mereka tahu ternyata mereka diselamatkan oleh Allah dari mengerikannya azab api neraka, itu sudah kenikmatan tersendiri. Sudah kenikmatan tersendiri karena Allah menyelamatkan dia dari pedihnya dan mengerikannya azab neraka. Kemudian di dalam surga dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan, makanlah, minumlah dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa bahagia dan kesenangan bima kuntum ta'malun. Makanan dan minuman yang kalian nikmati di surga itu kalian dapatkan sebagai apresiasi, balasan, ganjaran sesuai dengan apa yang kalian lakukan semasa hidup di dunia. Nah, itulah pentingnya amal. Nah, ini kan makanya kita sudah sebutkan, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi bukan berarti kita menyepelekan amal. Karena kalau kita ingin masuk level kenikmatan yang lebih tinggi,
semakin banyak amalnya. Ya, kan namanya di surga itu apa? Tingkatan-tingkatan. Ada bertingkat-tingkat, level kenikmatannya bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita ingin merasakan level nikmat yang lebih tinggi, perbanyak amal. Ya, karena semakin banyak amal yang kita upayakan dan kita lakukan, semakin tinggi level kenikmatan surga yang kita rasakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadikan kita apa? Rugi kalau seandainya kita meremehkan amal soleh sekecil apapun itu. Ya, makanya kita tidak hanya fokus pada yang wajib, tapi juga memperbanyak yang sunnah. Karena semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, itu menjadikan kita semakin tinggi level kita, tingkatan kita untuk bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan dan Allah sediakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini kata Allah, ya, kulu washrabu, dipersilahkan. Dipersilahkan di sini, gak usah ragu-ragu. Karena mungkin masuk surga itu orang, masya Allah, kenikmatannya untuk saya semua gitu ya. Kita misalnya kan, mungkin yang jarang makan enak misalnya gitu kan, terus kemudian ditempatkan di tempat yang makanannya lezat-lezat semua, yang nggak pernah kita makan sebelumnya. Kadang apa? Itu kan jadi kita ragu, boleh nggak makan ya, boleh nggak gitu ya. Apalagi kalau disampaikan silahkan makan, itu kan bahagianya luar biasa, ya. Bahagianya luar biasa. Begitu juga di surga. Ya, ini bentuk penghormatan, penghargaan, apresiasi bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persilahkan untuk makan dan minum sesuka. Ya, sesukanya itu semua dia dapatkan karena apa? Bima kuntum ta'malun, karena sesuai dengan apa yang kalian kerjakan semasa hidup di dunia. Kemudian Allah juga gambarkan di antara bentuk kebahagiaan para penghuni surga, muttaqiina ala sururin masfufah. Para penghuni surga akan bersandar, ya, di atas dipan-dipan yang tersusun rapi. Ya, surur jamak dari sarir, masfufah dari kata soft, yang artinya apa? Rapi, soft. Ya, nah artinya apa? Mereka akan bersandar dengan nyantai, ya, nyantai-nyantai lah ya, di dalam surga, bersandar di atas dipan-dipan yang sangat indah, yang sudah dihiasi dengan hiasan yang sangat indah, bagaikan perhiasan tempat duduknya para raja, ya. Kemudian apa? Ya, dan tempatnya rapi, masfufah. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bersandarnya penghuni surga itu, ketika mereka bersandar, di sini disebutkan, ya, bahwa mereka apa? Balaghana anna ar-rajula la yattaqi'u fil jannati 70 sana. Ya, bahwa kelak penghuni surga itu ketika mereka bersandar, itu lamanya bersandarnya itu apa? 70 tahun. Kalau kita kan bersandar 2 jam aja sudah pengen pindah posisi gitu ya. Ini bisa 70 tahun, ya. Tapi apa? Itu sedikit pun mereka tidak pernah bosan, ya, karena ditemani oleh para istri-istri yang cantik jelita. Nah, ini bedanya ya. Itu bikin dia nyaman meskipun bertahun-tahun bersandarnya, ya. Bahkan ada yang mengatakan bersandarnya, kata baginda Rasul, innar rajula la yattaqi'u al-muttaka miqdar 40 sana. Ya, penghuni surga itu kalau bersandar lama, bersandarnya 40 tahun. Ya, 40 tahun. Bayangkan ibu ya, kita berapa jam aja sudah boyok, kita sakit ya. Nah ini apa? Nah, tapi karena tadi mereka meskipun lama, gak terasa waktu itu. Karena apa? Dilayani, di sampingnya ada istri-istrinya yang cantik jelita luar biasa. Nah seperti apa cantiknya? Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Selain mereka bersantai, ya, ketika ingin ngobrol dengan siapa, misalnya ketika lagi santai pengen ngobrol dengan seseorang, terbesit langsung datang orang yang kemudian dia pengen ngobrol. Nanti disebutkan bagaimana nanti penghuni surga itu satu sama lain saling ngobrol, Pak. Ya, saling ngobrol itu kan salah satu kenikmatan kan. Orang itu kan sampai pergi ke kafe, coba tujuan itu apa? Untuk ngobrol toh, ya kan? Nah begitu juga nanti di surga. Di surga itu ketika ada orang yang bersih, saya pengen ngobrol sama fulan yang sama-sama berjuang ketika di dunia, sama-sama lelah, sama-sama capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngobrol mereka. Nostalgia. Masih ingat nggak dulu kita di dunia? Oh kita dulu pernah melakukan ini ya, capek kita ya, hampir kita putus asa, tapi kita nggak putus asa. Akhirnya apa? Allah ampuni dosa kita. Nah itu langsung didekatkan. Ya. Selain itu apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa zawwajnahum bihurin 'ain. Para penghuni surga, ya, mereka akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bidadari, hurin 'ain. Ya, bidadari ini cantiknya bukan hanya tubuhnya, tapi juga akhlaknya. Ya. Pokoknya nggak ada kurangnya sedikit pun. Dikatakan hurin 'ain, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, karena para bidadari itu memiliki mata yang jelita.
Mata yang cerita itu matanya bulat, hitamnya hitam banget, putihnya putih banget. Nah gitu, itu apa namanya, diantara ciri-ciri kecantikan perempuan itu dilihat dari matanya. Ya, semakin indah matanya semakin cantik. Nah itu baru matanya ya, belum lagi nanti badannya. Nah nanti di ayat-ayat lain dijelaskan secara Allah apa namanya, cara Allah yang lain bagaimana kecantikan para ya istri-istri yang apa namanya, selain sudah cantik fisiknya juga cantik akhlaknya. Ya, ini menjadikan ya 40 tahun itu sedikit lah ya, sebentar ngobrol dengan ya para bidadari, ya bihurin ini. Nah, yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harapkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan kemudian mereka punya keturunan anak-anak yang mengikuti jejak mereka dalam keimanan. Nah ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Pertama kita harus mensolihkan diri kita, mensolihkan